Kenapa kertas seperti ini bisa ditukar dengan mobil, barang mewah, rumah, barang, jasa, bahkan makanan? Jawabannya ya bukan karena emas, bukan juga angka, tapi jawabannya adalah kepercayaan. Inilah yang disebut dengan uang. Sebelum adanya uang, orang terdahulu kita itu menggunakan sistem yang namanya barter, di mana mereka ini saling tukar kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Tapi masalahnya, sistem barter ini memiliki banyak sekali kebingungan, hingga akhirnya susah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Contoh misalkan, kita ini punya beras, dan kita ini pengen ayam. Otomatis kita harus cari orang yang memang punya ayam. Dan ketika kita ketemu dengan orang tersebut, ternyata orang tersebut itu gak butuh beras. Akhirnya kita ini harus cari orang lain lagi yang memang punya ayam dan butuh beras gitu. Contoh lain deh, misalkan kita ini punya 1 kilogram tomat dan bisa ditukar dengan 1 ekor ikan. Maka berapa jumlah tomat yang dibutuhkan untuk membeli sebuah rumah? 1 truk, 2 truk. Ya tentunya akan banyak sekali membutuhkan tomat. Disinilah letak masalahnya. Sistem barter ini tidak memiliki standar baku yang jelas. Oleh karena keterbatasan ini, otak manusia didorong untuk berpikir dan lahirlah alat tukar yang lebih universal, yaitu barang sebagai mata uang. Bangsa Romawi menggunakan garam sebagai mata uangnya untuk membayar upah-upah pekerja mereka. Dan faktanya, bahasa Inggrisnya upah itu adalah salary. Itu serapan dari bahasa Romawi, dari salarium, yang artinya garam. Afrika menggunakan kerang sebagai mata uangnya. Dan ada yang menggunakan kulit. Tapi walaupun ini lebih sederhana dibandingkan barter, masih terdapat masalah lah, antara lain sulit disimpan dan mudah rusak gitu. Jadi tidak bisa untuk jangka panjang. Lalu mulailah ada yang menggunakan logam sebagai mata uangnya. Karena logam mulia itu ya lebih tahan lama, langka, mudah dibagi, dan tentunya bernilai tinggi. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Lydia atau dikenal dengan Asia Kecil, sejarah uang logam ini ya dimulai ketika Raja Lydia yang bernama Alyattes dari Turki ini berhasil mencetak uang koin resmi dari campuran perak dan juga emas. Disinilah nilai uang ini distandarisasi oleh otarisasi. Tentunya ini mempermudah perdagangan lintas wilayah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap alat tukar. Ya, konsep ini kemudian diadopsi oleh bangsa Yunani, Romawi, hingga peradaban Asia. Uang kertas itu pertama kali digunakan di Tiongkok pada dinasti Tang dan juga Song. Awalnya uang kertas ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan emas ataupun perak yang disimpan. Jadi uang ini tuh kayak semacam surat lah yang diberikan oleh otoritas sebagai bukti kalau kalian ini punya emas gitu. Jadi uang itu sebagai buktinya. Tapi Presiden Amerika ke-37 yaitu Richard Nixon mengakhiri sistem ini, yaitu sistem Bretton Woods yang berdasarkan oleh emas. Tindakan ini menghapus ikatan langsung antara dolar AS dan juga emas. Dan disinilah muncul yang namanya uang fiat, yaitu uang modern. Itu uang yang tidak berdasarkan emas lagi itu. Dan mungkin pertanyaannya, kenapa Presiden Amerika melakukan hal ini? Karena sebelum keputusan ini, mereka itu mencetak uang yang tidak berdasarkan emas untuk membiayai perang. Tanpa ada emas di belakang uang tersebut. Dan orang-orang ini ya tentunya yang menyimpan emas-emas di bank-bank Amerika, mereka curiga, kok emasnya dikit tapi mereka bisa cetak uang ini banyak sekali. Oleh karena itu, orang-orang mulai narik emas-emas mereka di bank Amerika tersebut. Dan karena itulah Presiden Amerika mengeluarkan keputusan itu. Keputusan ini juga berdampak pada sistem moneter global, mengarah pada adopsi sistem mata uang yang sepenuhnya fleksibel dan tidak lagi diikat oleh standar emas. Saat ini, seluruh dunia yang menggunakan uang fiat ini, yaitu uang yang tidak lagi didukung oleh emas ataupun perak, dan nilainya dijamin oleh negara dan hukum. Dan juga mereka ini dikendalikan oleh bank sentral. Ya karena uang fiat ini punya keunggulan lah, antara lain ya fleksibel untuk kebijakan moneter, mendukung pertumbuhan ekonomi modern, dan juga memungkinkan pengendalian inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Namun masalahnya uang fiat juga rentan terhadap inflasi dan penyalahgunaan kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Dan uang sekarang, uang yang kalian punya dan yang gue punya, ini adalah uang fiat, yaitu uang yang berbasis pada kepercayaan.
Setelah itu, karena teknologi ini makin berkembang di era digitalisasi, perkembangan teknologi ini melahirkan uang elektronik seperti e-money dan juga mobile banking, dan juga salah satunya adalah uang digital terdesentralisasi, yaitu cryptocurrency. Tentunya ini menjadikan hal yang lebih mudah lah. Ciri utama era ini ya transaksinya tanpa uang fisik, kecepatan tinggi, dan juga efisiensi global. Sejarah uang menunjukkan uang itu bukan sekedar alat tukar, tetapi institusi sosial dan juga ekonomi yang berevolusi mengikuti kebutuhan manusia. Dari barter hingga uang digital, inti dari uang tetap sama, yaitu adalah kepercayaan. Memahami sejarah uang penting untuk menganalisis kebijakan moneter, memahami inflasi dan krisis ekonomi, dan membentuk literasi keuangan masyarakat modern. Dan itulah sejarah tentang uang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan like kalau kalian suka video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.